Kita hidup satu kemajemukan. We're living in immensity. Ya. Kita di salah satu bola dunia yang bergerak 800 km per detik. Waktu kita duduk manis di sini, mungkin kita ke bulan dan kembali dari bulan beberapa kali. Mungkin di Ponorogo juga introvert ya? He was a loner, yeah. The loneliness of the long distance runner. Tapi dia orang yang he had a mystical life, yeah, which was very rich. He had the wisdom of a simple man. Dia punya hati naluri yang sangat tajam sekali. Satu keluarga boleh dikatakan Inggris, tapi sebenarnya anak semua bangsa. You've got to be able to be someone people can trust. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku bilang Franov spesial banget. Kenapa pakai batik? Karena ditemani oleh idola aku, sejarawan Profesor Dr. Peter Carey. Selamat pagi. Selamat pagi, spesial sekali Bapak. Yep. Ini seperti manifesting karena beberapa waktu yang lalu saya sempat nonton Pak Peter di podcast lain, spesial juga. Dan saya ingin berbicara langsung dengan orang ini. Dan akhirnya hari ini spesial banget. Satu keistimewaan bagi saya. Terima kasih. Ya. Sebuah kehormatan. Pak Peter, saya penasaran. Bapak jauh-jauh dari Inggris. Yep. Kenapa memutuskan untuk ke negara ini sampai lebih dari 50 tahun kemudian memutuskan untuk punya rasa kedekatan dengan Indonesia? Boleh ceritain, Pak? Iya, sebenarnya hidup punya banyak teka-teki ya, yang susah dilacak oleh manusia. Sang Buddha pernah bilang bahwa sumpamanya kita mau tahu karma, kita akan menjadi gila ya. Jadi kita ada ahli waris dari keluarga, dan sebenarnya keluarga saya dari pihak ibu dan pihak bapak adalah keluarga petualang ya. Eyang saya pergi ke Tiongkok pada zaman Boxer Rebellion, awal dari abad 20, dan menetap di Shanghai di mana ibu saya lahir 1915. Jadi dari satu sudut, satu keluarga Skotlandia, dari Skotlandia Timur sama dengan Gordon Ramsay, bermukim di Tiongkok. Dan ayah saya adalah anak kelahiran Liverpool dari satu keluarga Irlandia yang menetap di Liverpool. Eyang saya adalah registrar dari Universitas Liverpool, tapi waktu ayah tumbuh besar, mulai ada depresi besar, dan dia kerja sebagai magang atau seperti taruna di dalam satu perusahaan di Liverpool, import-export, perusahaan keluarga dari orang-orang Leeds dan Liverpool, dan dia dimintai untuk membuka cabang di Yangon waktu dia 21 tahun. Jadi dia berlayar dari Liverpool tahun 1931 dan menetap di Yangon, ya, di mana dia membuka cabang dari satu perusahaan. Dan pada waktu itu Myanmar, Burma adalah ekspor beras terbesar di dunia, ya, kira-kira 3 juta ton per tahun. Wow. Jadi ini mulai salah satu galang ekonomi dari ekspor beras yang booming ya. Jadi ayah saya ke sana dan membuat satu hidup di Asia Tenggara di Myanmar. Dan waktu Jepang datang, dia jalan kaki melalui areal-areal pegunungan yang cukup rawan selama 3 minggu, 350 km dari Yananjaung sampai ke Comilla di Bangladesh. Ya. Dan waktu itu, seperti di Ponorogo di ujung perang, dia kena malaria tropis. Tidak dikirim lagi ke medan perang, tapi dikirim untuk belajar menjadi perwira staf ya, di Quetta. Dan di Quetta, ibu saya berdampar sebab Jepang juga menyerang Tiongkok dan menyerang Hong Kong. Dan eyang saya eyang dari kakak perempuan saya adalah
kasih dua di Hong Kong, kepala seksi Intel, dan dibunuh oleh Jepang. Ibu saya menjadi pengungsi, pergi ke Quetta menjadi pustakawan dan di sana mereka berjumpa. Jadi ya the tides of war, ya pasang surut dari perang, sesuatu yang tidak bisa diduga, membuat bahwa dua keluarga yang membuat hidup di jauh dari Inggris bertemu, dan saya lahir di Myanmar, Rangoon, 48. Kakak lelaki saya, Shane, lahir di Simla, di India, dan kakak perempuan di Beijing. Jadi satu keluarga boleh dikatakan Inggris, tapi sebenarnya anak semua bangsa. Ya? Ya, jadi anak semua bangsa dalam situasi ada unsur petualangan, ada unsur koloni, sebab itu akhir dari zaman kolonial. Dan ada unsur waktu saya pulang atau menginjak kaki di the old country, ini betul-betul baru bagi saya, sesuatu yang shock ya, untuk pergi ke sana, yang boleh dikatakan cukup picik, cukup arrogant, cukup melihat dunia yang dengan satu arah. Jadi saya harus belajar sejak saya menjelang 7 tahun untuk bisa menyesuaikan diri di satu budaya dan satu bangsa yang bukan asing bagi saya, sebab saya keturunan DNA, tapi secara budaya dan hidup sehari-hari beda siang dan malam dengan apa yang saya mengalami di Yangon. Jadi mungkin ini ada salah satu pengalaman yang mengarahkan saya di dalam arah pulang ke Asia Tenggara waktu saya sudah menjadi graduate student. Ya. Tapi ada beberapa hal yang terjadi. Saya bilang itu ada 4 atau 3 eureka moments. Ya. Satu eureka moment terjadi di Oxford waktu saya mau menjelang akhir dari S1, bukan ranking 1, bukan ranking 2, tapi ada ujian lisan, dan yang menjadi ketua dari badan lisan bergabung dengan saya dan profesor saya minum bir sore sebelum ada ujian, dan waktu dia dengar saya bicara mengenai cita-cita untuk menjadi peneliti sejarah dan mau mengarah kepada Prancis dan revolusi Prancis dan dampak dari revolusi Prancis di satu daerah di mana saya gap year, Grenoble dan Lyon. Dia bilang jangan terlalu padat, tapi seumpamanya Bung tertarik dengan dampak dari revolusi Prancis, mengapa tidak ambil Pulau Jawa sebagai laboratorium? Pulau Jawa kena dampak yang nyata melalui seorang figur yang sangat larger than life, Marskal Daendels, sangat pemarah dan sangat brutal. Dan kamu bisa menyaksikan bagaimana salah satu reformasi mendasar terjadi di dalam bentuk dari kepemerintahan kolonial, ya? Dan bagaimana dampak itu bisa terasa di akar rumput dari Pulau Jawa. Dan dengan ide itu saya berlayar ke Amerika Utara, sebab saya punya ESU scholarship, salah satu beasiswa dari English Speaking Union. Jadi semua wilayah di dunia yang pakai bahasa Inggris sebagai bahasa ibu atau bahasa yang dipakai sehari-hari bisa melamar, dan saya bisa meraih satu beasiswa ke Cornell, Cornell University. Dan Cornell pada waktu itu di bawah naungan dari George Kane dan Ben Anderson, punya salah satu kiblat khusus untuk Indonesia dan untuk Asia Tenggara. Jadi saya di sana berdampar di Ithaca, dan waktu di Ithaca saya ditanya oleh panitia saya mau membuat skripsi tentang atau disertasi tentang apa, dan saya bilang mengenai Daendels, ya. Dan mereka bilang, well, terus terang itu bukan
bidang kita tidak ada orang yang terlalu mementingkan sejarah kolonial, tapi seumpamanya Bung belajar bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Belanda, dan masih tetap Daendels, silakan, kita akan yakin bahwa dengan menguasai bahasa lokal, Anda bisa menulis satu sejarah dari akar rumput, bukan dari geladak kapal atau dari veranda dari satu kantor VOC. Dan dengan itu satu tantangan, saya siapkan dulu bahasa Belanda dengan baca de Graaf, geschiedenis van Indonesia, sejarah umum dari Indonesia, dan saya lihat satu hari, waktu bab mengenai Perang Jawa, satu sketsa yang cukup jeli sekali, cukup jelas, mengenai Diponegoro sedang masuk perkemahan di Matese, salah satu pulau di tengah-tengah Kali Progo, yang menjadi markas beliau waktu ada konon negosiasi dengan De Kock pada ujung dari perang. Dan saya lihat sosok di atas satu kuda sumba yang lesu dan agak misterius, dan dengan, ya seperti orang Tiongkok bilang, selirik lebih berbobot dari 1000 kata. Ya, selirik saya membuka salah satu kontak batin yang nyata mengenai Diponegoro. Ya. Dan saya ambil keputusan pada waktu itu untuk mengarah fokus dari disertasi saya dari Daendels kepada Diponegoro sebagai figur transisi antara tatanan lama yang masih berjalan sampai Diponegoro sudah tumbuh dewasa di Jogja, dan tatanan baru sesudah Daendels datang dan Raffles. Ya. Jadi ini adalah salah satu Richting. Saya punya profesor di Oxford, saya punya pengalaman di Olin Library mengenai gambar dari Diponegoro, dan juga saya punya salah satu eureka moment di New Orleans waktu saya pergi untuk Mardi Gras, dan pada 14 atau 15 Februari tahun 70 saya pergi ke Mississippi, ke dermaga di Mississippi untuk lihat kapal dayung, dan saya lihat tempat untuk bermuara dan dermaga khusus untuk Jakarta Lloyd, dan dengan tulisan yang segede manusia Jakarta Lloyd, saya pikir, wah ini kesempatan bagi saya untuk naik kapal seperti kapal mini Indonesia, ya, Samratulangi, kapal barang yang angkut 8,000 ton gandum untuk Saudi, dan saya ikut kapal, dan semua dari Nakhoda sampai ke Klasi adalah orang Indonesia, dan itu seperti floating Taman Mini Indonesia, sebab ya Nakhoda dari Minangkabau, first officer dari Ambon, kepala mesin dari Jawa, dan second officer dari Sunda, dan saya ya banyak bergaul, dan saya makan dengan teruna hampir semua Batak, ya, yang hari Minggu dengan ya gereja mereka punya dan nyanyian, ya menarik, sebab dalam enam minggu dari pelayaran dari New York sampai Staten Island sampai ke Senegal, dari Senegal tidak ada Suez sebab itu tutup sesudah Six Day War, dalam Timur Tengah, kita pergi ke Djibouti, kita pergi ke Jeddah, dan dari Jeddah kita pergi ke Enggano, dan dari Enggano kita mulai masuk ke Selat Sunda, dan waktu masuk Selat Sunda menjelang malam mau ke Priok, kita menerima telex, jangan ke Priok, langsung ke Teluk Betung dan Palembang untuk ambil karet. Jadi waktu saya injak kaki di Teluk Betung, malapetaka terjadi bagi saya. Saya mulai agak mual, dan saya pergi ke dokter. Tidak ada dokter. Di kapal ada misteri yang pernah di Mandala Campaign, ya, medical orderly, dan dia bilang, kamu terlalu banyak makan di Teluk Betung. Saya beri laxatif, dan dengan masuk Sungai Musi, usus buntu saya pecah. Jadi
bagi saya, seumpamanya saya sedang menulis salah satu cerita seperti saga Yunani, ini tempat di mana saya hampir harus meninggal untuk bisa injak kaki. Jadi ada salah satu karmic connection yang cukup dalam dengan Indonesia. Ya, kita belum tahu di dalam hidup ini berapa banyak hidup sebelumnya, apakah dan saya merasa bahwa ada sesuatu yang seperti mendorong saya untuk datang ke sini, mungkin mengecewakan di Ponorogo di dalam satu hidup sebelumnya dan sekarang terkutuk untuk menjadi juru tulis atau menjadi sejarawan. Saya belum tahu. Tapi bagi saya hidup adalah bukan sesuatu yang kebetulan. Hidup dan semua yang terjadi di dalam hidup ada sesuatu yang sebenarnya punya arus dan punya dalam bahasa Jawa tegesipun punya salah satu makna. Jadi tidak tersia-sia. Dan kita seperti di Ponorogo pernah bilang kepada Penghulu Rahmanuddin yang dipecat di Jogja, apa yang kita tunggu kalau tidak tunggu salah satu tugas yang berat atau enteng untuk hidup kita. Jadi dia sedang mempersiapkan diri untuk Perang Jawa. Saya merasa bahwa hidup mampir ngombe hanya sebentar. Dan bagi saya yang terjadi di sini adalah bahwa waktu saya ke Amerika ke ujung tahun 60-an, saya terbangun dalam arti terbangun secara politik. Saya bisa menyaksikan semua demonstrasi anti-perang Vietnam, ikut terlibat dalam itu, dan mulai sadar atas apa sebenarnya Cold War, perang dingin, apa sebenarnya tugas Amerika sebagai salah satu negara adidaya yang sebenarnya banyak mengekspor, bukan mengekspor Marshall Plan, tapi juga mengekspor perang dan penindasan. Jadi I became politically aware in America, but in Java I came spiritually aware because I was given saya diberi kesempatan untuk bergabung dengan satu paguyuban kebatinan di Jogja, Sumara. Saya punya salah satu guru, Pak Hardo, yang menjadi salah satu dari 3 pendiri dari Sumara, Pak Sukino dan Pak Sutadi dan Pak Suhardo yang masih hidup. Jadi saya mulai digembleng di dalam satu alur untuk bisa mengetahui bagaimana dunia batin, bagaimana hidup. Sebenarnya hidup, seperti Krishnamurti pernah bilang kepada saya, kita hidup satu kemajemukan. We're living in immensity. Kita di salah satu bola dunia yang bergerak 800 km per detik. Waktu kita duduk manis di sini, mungkin kita ke bulan dan kembali dari bulan beberapa kali. Jadi jangan sepelekan. Jadi saya dibuka secara batinia di sini di Pulau Jawa, dan saya sangat bersyukur bisa ada persentuhan dengan dunia dari Nusantara dan dunia dari Jawa dan dunia dari Jogja, dan bisa ada persentuhan dengan pamong seperti Pak Hardo dan lain-lain di dalam paguyuban Sumara. Sebab itu mulai membangkitkan saya bahwa hidup bukan sesuatu yang picik, tapi sesuatu yang majemuk. Dan saya yakin kelak kita sedang menyaksikan satu keruntuhan dari satu aberration di dalam world history, 200 tahun dari merajalela dan terkuak satu kekuatan dari Barat, dan ini
sudah di depan mata sedang runtuh dengan Trump di White House dan apa terjadi di Amerika sekarang. Dan masa depan akan ada masa di mana banyak sekali budaya dan guna dari civilization, dari macam-macam civilization akan bisa dipelajari. Dan Dharma dari Nusantara dan Dharma dari Jawa pada khususnya adalah untuk menyadarkan manusia mengenai the cosmic destiny, bagaimana kita bisa mengetahui apa sebenarnya maksud dari hidup, apa sebenarnya kesempatan yang kita bisa membangkitkan di dalam satu tubuh manusia sebagai insan al-kamil atau seorang yang betul-betul bisa menguasai beberapa dunia. Dan bagi saya seorang Diponegoro adalah seorang yang bisa menguasai macam-macam lapangan di dalam hidup. Lahir seorang bangsawan, anak sulung dari sultan, walaupun tidak dari permaisuri, bisa menjadi seorang yang tumbuh besar di desa dengan eyang buyutnya yang ujung tombak dari tarekat Syatria. Jadi dia digembleng di dalam satu dunia sufi Islam, menjadi mistikus, tapi juga menjadi administrator yang ulung, menjadi pangeran yang paling kaya di Jogja. Jadi orang yang sangat tegas sekali, sangat bukan orang yang kita mau mengecewakan sebab dia punya kata-kata manjur, dan kalau sudah ada supata yang seperti panah yang dikirim dari mulut dan tidak bisa dipanggil kembali. Tapi dia juga ada tugas sebagai Ratu Adil, turun ke lapangan, ke medan perang, panglima selama 5 tahun, tapi dalam sekejap mata bisa menjadi tahanan politik, dan semua kemewahan sudah diambil dalam hitungan jam, di Magelang pada hari Minggu 28 Maret 1830. Tapi dia tidak murung, dia bisa menjadi seorang guru tasawuf di Fort Rotterdam. Dia punya catatan tangan di dalam huruf pegon mengenai apa yang dia sebagai guru tasawuf mengalami, his spiritual life, dan juga his external life. Dalam Baba Diponegoro 1150 halaman folio yang ditulis di luar kepala, tanpa ada komputer, tanpa ada perpustakaan pribadi, tapi dia bisa betul-betul bisa reinvent himself. Dia seperti Rumi pernah bilang. Rumi bilang bahwa kita punya 2 mata air di dalam hidup. Satu mata air seperti saya di Oxford atau saya digembleng di dalam Tejokusuman, belajar sinau bahasa Jawi dengan Pak Mujanatristomo, dan juga di Cornell, membuka satu mata air di pelataran rumah saya yang dengan pipa bisa membawa ke dalam rumah, dalam diri saya, dalam otak saya. Tapi kita bisa juga membuka mata air di dalam diri sendiri yang tidak mungkin akan kering. Dan bagi saya, Diponegoro membuka mata air di dalam diri sendiri. Dia bisa, he can be a prince for all seasons. Dia bisa menjadi pangeran untuk semua musim. Tidak itu saja. Bisa menjadi bangsawan, bisa menjadi santri lelono, bisa menjadi bau-membau dengan wong cilik, bisa dengan semua lapis masyarakat, bisa bergaul, dan dia seperti Kuan Im, bisa mendengar the cries of the world. Dia bisa betul-betul sejajar dengan akar rumput. Dia bisa dengar dan bisa seperti Kang Dede Mulyadi dengan semua kisah di Jawa Barat dengan orang-orang yang betul-betul terlantar sekali. Dia bisa betul-betul menyaksikan dan punya keprihatinan di dalam diri sendiri mengenai nasib dari orang-orang wong cilik. Dan seperti Gandhi pernah bilang,
bayangkan di muka diri kamu sekarang orang yang paling melarat yang kamu bisa bayangkan dan tanyakan kepada diri sendiri apa langkahmu sekarang akan menolong orang itu atau tidak, dan kalau tidak akan menolong jangan dilaksanakan. Jadi bagi saya Diponegoro adalah penyambung lidah leluhur untuk zaman sekarang untuk menyadarkan elit politik dan pemimpin mengenai apa sebenarnya tergesipun dari seorang pemimpin yang baik dan benar, orang yang punya integritas yang sangat tinggi sekali, orang yang sangat tegas, orang yang saya tidak mau hidup bersama sebab sangat menjengkelkan, menjengkelkan dan juga menakutkan. Kalau dia marah, ya betul-betul awas. Dan semua keluarga diwawancarai oleh gubernur dari Celebes dan gubernur dari residen Manado, dan semua mau kabur, mau pulang ke Pulau Jawa sebab hidup dengan seorang Diponegoro bukan satu tugas yang gampang. Tapi dia punya salah satu amanat sebagai leader. Dia memberi satu tuladan seperti samurai terakhir untuk Indonesia. Dan dia, kalau tidak ada Perang Jawa, tidak ada Diponegoro, tidak mungkin akan ada riwayat dari masa depan dari pergerakan nasional. Dan seperti Bung Karno pernah bilang, kita tidak seperti negara tetangga seperti Malaysia menerima di atas piring emas, merdeka di dalam cahaya dari rembulan. Kita yang merampas kemerdekaan di dalam detik matahari. Dan itu adalah salah satu arus yang masih berjalan sampai sekarang. Dan Diponegoro bukan 200 tahun yang lalu sudah dead and buried. Dia punya makam yang terpencil di Kampung Melayu di Makassar dan sudah sampun, sudah tutup. Tidak, masih mengalir, masih aktif di dunia ini. Eyang Orasari. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita, dan seumpamanya saya bisa ambil dari dasar laut kepada tapal batas dari air, Titanic di dalam semua pernik-pernik kita bisa lihat hidup dari seorang Diponegoro di dalam semua kemajemukan dan semua detail. Itu bisa menjadi panutan dan bisa menjadi inspirasi bagi manusia sekarang, bahwa lahir seorang Jawa, lahir seorang Nusantara, lahir seorang Aceh atau Batak atau Lampung, ya bukan sepele. Kita punya salah satu warisan yang sangat luar biasa, dan orang seperti Diponegoro atau Imam Bonjol atau seperti Cut Nyadin patut dipelajari bagaimana riwayat, bagaimana aditana mereka di dalam hidup, bagaimana bisa mempertahankan sesuatu yang seperti Hirohito pernah bilang 15 Agustus, orang Jepang, we must endure the unendurable, harus bisa memikul yang sebenarnya tidak boleh dipikul. Luar biasa cerita hidup Pak Peter, karena kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan ya. Tapi kita bisa memilih di mana kita ingin menjalani hidup seperti Bapak ya. Mungkin kakak Bapak atau saudara-saudara lain di negara yang lain, tapi ingin memutuskan hidup dan seolah-olah kita punya andil untuk kita ingin memiliki takdir seperti apa. Itu yang menarik. Mungkin dari sisi tadi Bapak ceritain tentang semangat hidup Bapak sampai kemudian ke semangat seorang Diponegoro. Selama ini kan Pangeran Diponegoro terkesan seperti sangat patriotik. Mungkin tidak ada sisi humanisnya, Pak. Saya pernah baca di buku Bapak yang dimana sebenarnya dia ada hobi-hobi simple kayak bermain burung ya, Pak. Dia juga suka berkebun. Sebenarnya ada nggak sisi dari Diponegoro yang bisa dipetik oleh anak 20-an? Sesimpel kayak semangat belajar, semangat membaca buku yang bisa kita terapkan. Bahkan dari sisi semangat untuk berbisnis. Bisa ceritakan, Bapak?
Ya, seorang Diponegoro menurut saya adalah seorang otodidak. Ya. He had the wisdom of a simple man. Dia punya hati naluri yang sangat tajam sekali. Tapi itu satu ketajaman yang tidak diobrak-abrik oleh satu pendidikan yang formal. Ya. Dari satu sudut dia sangat observant, ya, sangat bisa melihat dan apalagi dia dipelajari dan bisa memakai ilmu firasat. Bagaimana bisa membaca dari raut muka karakter dari seseorang, apakah bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Dari sudut lain dia sangat romantik. Dia sering jatuh cinta, dia bukan seorang munafik. Dia bilang saya sangat tertarik kepada kaum Hawa, perempuan. Ya. Dan waktu dia menikahkan istri keempat, dua istri pertama adalah putri dari kiai yang dekat dengan Tegarejo dari Dadapan dan Kasongan. Istri ketiga adalah satu permaisuri yang dipilih oleh ayah, putri Bupati Cepu, dulu itu Panolan, yang tidak bahagia. Dia hanya 15 atau 9 bulan di Tegarejo, lantas pulang lagi ke Keraton Jogja, Bendoro Radanayu Ontowirio pada 1807. Ada satu anak di Peninggarat yang lahir 1808. Tapi istri keempat adalah anak yatim piatu dari Raden Rongo di Madiun. Ya. Dan sebenarnya ada kisah di dalam Babad, apakah kita bisa percaya ini atau tidak, bahwa sesudah Inggris menaklukkan Keraton Jogja dalam hitungan 2 jam pada hari Sabtu 20 Juni 1812, Sumeringrat adalah Panglima Manggala Yuda dari Keraton tewas dalam situasi yang sangat mengerikan di tangan Inggris dan Sepei dan Mangkunegaran. Dan tinggal satu janda, ya, Ratu Bendoro, putri dari Hamengkubuwono II dengan permaisuri yang berasal dari Madura, ya, Ratu Kedaton. Dan Diponegoro dibujuk oleh ayah untuk memilih salah satu putri baru sebab permaisuri sudah pisah secara cerai hidup dengan beliau. Jadi dia masuk di dalam keraton, diapit oleh 2 nyai keparak yang tua, yang seperti mengarahkan beliau dan mengawal Diponegoro ke Putren, ya, untuk menghadap dengan Ratu Bendoro. Dan waktu mereka sedang masuk ke Putren, dia menoleh ke kiri, dan di dalam gapuro dari Keputren dia lihat sosok wanita muda sekali, ya, belasan tahun. Dan itu adalah anak yatim piatu dari Radanayu Madaretno dari Rongo yang sekarang bermukim di Keraton, dan dia langsung jatuh cinta. Dan waktu dia ke Ratu Bendoro, dia bilang, saya minta maaf, saya disuruh ke sini untuk melamar, tapi I had second thoughts. Dan Ratu Bendoro bilang, syukur alhamdulillah, sebab saya tidak mau menikah lagi. Ya. Jadi ini adalah kisah yang romantis. Dan waktu Bendoro Radanayu Madaretno meninggal dalam situasi yang sangat mengerikan di Kulon Progo di Banyumeneng, umur hanya 27 tahun atau 29 tahun, dari penyakit cacar dan kelaparan. Diponegoro punya firasat. Dia di Temon pada waktu itu. Banyumeneng adalah dekat dengan satu anak kali dari Sungai Progo. Dan dia punya waktu solat zuhur, dia punya firasat bahwa istri sudah almarhum. Ya? Dan 3 kali dia lihat sosok. Lantas dia pulang ke Banyumeneng, ambil badan dan seperti bicara langsung kepada dia punya istri, dan dia ambil kain dan dia ambil pakaian dan dia seperti melipatkan dengan tali kuda. Jadi waktu dia sedang
ke medan perang atau ke lain tempat, dia bisa masih bawa dari istri, ya. Dan bagi saya itu ciri khas dari seorang romantik, ya. Yes. It's not someone who, if he had no romantic sense, he would not do that, ya. Yes. Ya. Dan juga dia bukan seorang killjoy, ya. Dia orang yang dia senang minum anggur dan dia anggap anggur itu seperti obat, seperti Anggur putih, Pak ya? Anggur putih dari kuil dari Sheikh Yusuf Al-Makassari di Konstansia yang diimpor, satu wine yang digemar oleh orang-orang gede seperti Napoleon dan Raja pertama dari Belanda dan Jane Austen dan Dickens. Ya. So he had very good taste dan juga dia dengan klobot dia membuat rokok sendiri, dia membuat eses sendiri, dan dia juga gemar sekali dengan main chess, ya. Main catur, ya. Main catur, ya. Dan dia gemar sekali dengan main catur dengan seorang putri tua, Radhanayu Danakusumo, yang juga gemar dengan naskah-naskah dari Sufi Islam. Yes. Ya. Jadi sambil main catur, dia juga diskusi dengan Radhanayu Danakusumo mengenai menarik ya. Kita juga bisa main catur, Pak, sambil podcast ini. Iya. Biar lebih otaknya lebih cair, ya. Iya. Jadi he was a very observer. He sangat hidup sekali. Yeah, it's not formally. Dia tidak punya satu pendidikan yang formal. Dia seperti sangat belak-belakan. Dari satu sudut dia bukan orang Jawa dalam arti bahwa dia begitu belak-belakan. He talked his mind. Ya. Dia betul-betul terpukul sebab dia pergi ke Bedoyo untuk mengunjungi residen, dan residen didapatkan di dalam satu posisi yang sangat compromising, ya, sebab dia sedang duduk di sofa dengan istri dari asistennya, ya, dan Diponegoro sedang tertawa-tertawa dengan dia punya paswal Jerman ke Manado. Apakah tidak aneh orang Eropa seperti threesome punya sharing satu istri bersama, ya? Jadi he could see the funny side, ya. Dan waktu dia jatuh sakit di Wonolaban di bagian timur, waktu dia sedang hampir makhluk sendiri dengan diiring oleh dua panakawan, Roto dan Banteng Wereng, jatuh sakit dan dirawat oleh seorang dukun perempuan yang tua. Dan di dalam babat dia bilang, wah, perempuan tua ini sangat genit sekali. So he had a conversation dan ada 14 wanita bergiliran yang merawat beliau di dalam. So he had an eye for detail. Sangat hidup, bukan hanya itu saja. Dan dia bisa langsung, walaupun musuh, dia bisa memikat hati. Ya. Waktu dengan Panglima De Kock yang pada akhirnya akan meringkus dia di Keresidenan Lama, dia itu suasana Ramadan. Dia sebelum sahur jalan di kebun Keresidenan dengan De Kock, dan De Kock datang untuk sharing sahur bersama pada 2 kali. Dan mereka langsung punya hubungan batin sebab baru keseripaan, baru saja istri mereka sudah meninggal di Ponorogo di Manimenang pada 20 November 1827, dan De Kock di Magelang sebab istri Baroness Bilfinger meninggal dari dysentery, ya, pada Desember 1828. Jadi mereka bisa ada semacam contact at the human level, which was very deep. Dan ini dia tidak, mungkin lain dengan Kiai Mojo, he was not a xenophobe. Dia orang yang betul-betul bisa
ya dengan sesama manusia dia bisa membuka hati. Ya. Dia punya kemampuan how to win and influence people. Iya, Makanya iya. wanita juga tertarik, Iya. musuh juga bisa Iya, berdaya. dia bisa merangkul dan dia juga punya pemandangan atau satu sifat yang bisa melihat cukup jauh. How is history going to judge me? Ya, bagaimana sejarah akan menafsirkan atau akan memvonis saya sebagai makhluk yang hidup? Sebab dia sedang duduk dengan jenderal di The Cock di sofa, ya, di dalam areal pribadi dari keresidenan lama, kantor dari Valk Residen. Dan dia sudah sadar bahwa dia akan ditahan sebagai politik kewanganan dari tahanan politik, akan dikirim ke Ungaran dan Semarang dan Batavia dan pada akhirnya akan diasingkan. Dan dia berdebat di dalam diri sendiri, bagaimana saya punya Kris Kanjeng Kiai Bondoyudo, Tuan Mulia yang bisa bertanding tanpa senjata, saya bisa menghunus Kris dan bisa langsung membunuh jenderal di sofa ini. Tapi lantas ada jawab di dalam hati kecil atau di dalam benak otak, bagaimana seorang satria, seorang bangsawan, seorang pangeran dilihat oleh sejarah sebang mengamuk seperti begal di jalan, itu tidak akan terdengar baik. Lebih baik ikhlas, saya menerima apa yang saya harus mengalami daripada saya ambil jalan pintas yang tidak mulia. Ya? Dan dia juga mengajukan peace proposals kepada Belanda, dan Belanda disuguhi tiga pilihan, dan tiga pilihan itu dipertimbangkan oleh Diponegoro, dan bagi saya ini artinya bahwa he understood global relations, he understood international relations, dan dia bilang Anda bisa hengkang kaki dan pulang ke negara dingin di Eropa, barat laut yang dingin. Tapi kita tetap akan menjadi teman, kita tetap bukan lulu kue-kue, ya. Akan masih ada ikatan dagang, ada ikatan commerce, dan kita akan saling bersentuh melalui dunia ekonomi, ya. Dan dalam hal ini kita akan bertindak sebagai teman. Ya. Tapi kalau Anda sudah kerasan di Pulau Jawa dan mau menetap di sini, mau menetap dan mau melaksanakan satu hidup di sini, di Nusantara, di Pulau Jawa, kita akan menyediakan 3 kota di pasisir, Surabaya, Semarang, dan Batavia, di mana ada kota lama, ada gereja Blenduk, kamu bisa kirim anak ke sekolah minggu atau ke sekolah Kristen, bisa berpakaian barat, bisa bertindak seleluasa, tapi ada 2 syarat. Sumpamanya sewa kafling, bayar harga kafling dengan bayar harga yang layak, dan sumpamanya beli produk kami dari pedalaman dari Pulau Jawa atau dari pulau-pulau yang lebih jauh, Eyang buyutnya adalah orang Bima, ya. Kamu bayar dengan harga yang internasional, harga layak. Bukan kamu tuan-tuan kolonial bisa beli dengan 1/10 dari apa yang kamu bisa jual di pasar dunia. Ya. Jadi bagi saya ini orang yang sedang berpikir. Dia bukan kaku, dia bukan picik, dia bukan xenophobe. Dia, kalau sumpamanya dia menang perang, tidak ada culture stelsel, ya. Orang tidak akan merasa minderwadig, ya. Dan pilihan ketiga adalah masuk Islam, dan kalau masuk Islam seperti Sultan Agung punya tahanan perang waktu tahun abad 17, kita akan naikkan pangkat pun sivil pun militer, ya. Jadi ada pengajuan yang direnungkan, bukan sesuatu yang take it or leave it, dan bagi saya itu dia bisa menempatkan diri sendiri dalam arus dari dunia leluhur Jawa, tapi dulu juga dunia dari wadah dari dunia luar, ya, cerdas, dan dia adalah
pangeran yang paling kaya di Jogja. Paling kaya sebab dia punya tanah luas, 1,000 karya, 1,000 caca, 1,000 keluarga petani. Di Bantul, di Loano, di Bagalan Timur, di Kudus Selatan, dan semua dikunjungi, dan dia turun ke sawah untuk membuka panen dengan pakai ani-ani. Ya. Dia jalan kemana-mana atau kadang-kadang dengan kuda. Dia mahir, dia punya 60 kuda di Tegarejo. Tapi dia punya salah satu persentuhan dengan dunia desa. Dia bisa dengar the cries of the world. Dia bisa tahu menahu apa sebenarnya pada hakikatnya problem seperti tong mesiu yang akan meletus, dan menjadi kaya sebab ada satu ketelitian, satu keteperincian, dan satu integritas yang sangat tinggi sekali. Dia pada ujung dari hidup, walaupun dia punya 600 gulden, jadi itu 140 juta rupiah per bulan yang diberi sebagai tunjangan oleh Keraton Jogja, dia tidak mau menyentuh itu, sebab dia bilang itu dengan tidak waras, tidak minta itu. Dan dia meninggal di 2 kamar yang panas dan menyedihkan di Fort Rotterdam, di garis kemiskinan, sebab dia sudah sejak dulu terbiasa dengan hidup pas-pasan. Wow. Dan waktu dia di dalam alas, 75% dari Pulau Jawa adalah alas pada waktu itu. Ada primary jungle, primary forest. Dia bisa mempertahankan diri berhari-hari tanpa makan. Kadang-kadang orang lokal tidak mau melindungi dia sebab takut dengan pasukan gerak cepat dan ada 5 yang sedang melacak. Tapi dia bisa mempertahankan diri di dalam satu situasi di mana de Kock di dalam satu laporan kepada Van den Bos, heran orang ini harus dibuat dari besi. Kalau saya lihat areal yang dia bisa mempertahankan diri. Tapi semua diluangkan, kaya raya sebelum perang, tapi semua dilebur di dalam satu perjuangan. Sama seperti Sudirman, waktu Sudirman mau berangkat dari Jogja, dipikul oleh Tandu ke Pacitan, dia memanggil Budirman dan dia bilang, kamu harus cairkan semua perhiasan untuk membayar perang gerilya. Ya? Jadi ini satu pengorbanan. Ya? Dan sesudah perang, keluarga menjadi G30S dari zaman kolonial, tidak bisa pulang dari areal-areal terpencil seperti Ambon atau Makassar dan Manado untuk menempuh salah satu pendidikan tinggi di Hindia Belanda sebab mereka punya nama di Ponorogo. Dan waktu saya di Jogja pada tahun 70-an masih terkuak itu sebab salah satu teman baik saya adalah Ibu Dr. Sahir yang tinggal di Jalan Nyoman Oka di Kota Baru. Dan dia adalah cicit dari Diponegoro Muda yang diasingkan ke Sumeneb dan Ambon. Dan dia bilang bahwa dengan istri dari Ki Hajar Dewantoro yang notabene juga keturunan Diponegoro, mereka mendirikan satu yayasan untuk semua anak cucu cicit dari keluarga Diponegoro yang mungkin bermukim di Gunung Kidul atau di Kulon Progo atau di tempat-tempat terpencil dan mau menempuh satu pendidikan yang agak mentereng di SMA di Jogja, tapi tidak ada orang yang mau mengangkat tangan pada tahun 50-an untuk mengakui bahwa saya orang keturunan Diponegoro sebab ada semacam aib, ada semacam trauma dari zaman kolonial. Ya. Jadi dampak dari pengorbanan yang Diponegoro pernah melaksanakan itu bukan satu generasi saja, terus menerus. Dan waktu ada sang guru bangsa yang diciptakan oleh sinias yang terkenal di sini, Maya Estianti ambil peran. Cokroaminoto dan keluarga Cokroaminoto tidak
dihadang tidak menjadi terkucil. Mereka bisa ada salah satu pendidikan yang mentereng pada Hindia Belanda yang bisa diwariskan kepada generasi-generasi penerus. Tapi untuk di Ponorogo tidak. Kebanyakan menjadi wong cilik. Menjadi harus menyamar di tempat-tempat yang tidak gampang dilacak dan harus menghindar bahwa orang dunia hayalak, dunia umum dari zaman kolonial tahu menau bahwa mereka adalah keturunan di Ponorogo. Sebab itu sesuatu yang menjadi aib. Ya. Oke, saya baru tahu ya Pak. Tapi Pak, kita bisa mundur sebentar karena saya tadi penasaran. Kalau ngomongin di Ponorogo kan kita juga bisa ngomongin tentang 200 tahun Perang Jawa ya Pak. Iya. 1825, sekarang udah 2025 Pak. Sebenarnya dari sejarah fase Perang Jawa ke fase kita revolusi, kemudian reformasi sampai ke era digital sekarang. Pak Peter ada ngeliat nggak sesuatu yang 200 tahun itu dampaknya ke hari ini dan sebenarnya apa yang bisa sejarah berikan untuk Indonesia ini lebih berkembang Pak, lebih maju ke depannya? Ya, dengan sosok di Ponorogo sendiri adalah sosok seorang leader, ya. Bukan seorang leader yang lahir tapi diasah di dalam satu situasi banyak makan garam, ya. Bisa tahu menau dunia pedesaan, bisa tahu menau bagaimana perjuangan sehari-hari wong cilik untuk sesuap nasi, dan bisa betul-betul melihat bahwa sebenarnya tugas sebagai seorang leader adalah semacam amanat, ya. Yes. Amanat yang didirikan di atas hadis dan Al-Quran, ya. Dia punya dan memperjuangkan satu moral order, ya. Meninggikan martabat dari Islam. Wonten ing tanah Jawa sedoyo, ya. Madak agama Islam wonten ing tanah Jawa sedoyo, dan bagi dia adalah bukan agama yang formal, walaupun ada itu juga, tapi satu moral order, ya. Moral order. Dan moral order kita harus betul-betul mengincar itu sebab ya mau tidak mau sejarah dari Indonesia sejak akhir ibu mertua saya selalu bilang bahwa zaman normal stop pada 8 Maret 1942 waktu Hindia Belanda runtuh, ya. Zaman tidak normal mulai dengan Jepang, mulai dengan revolusi, mulai dengan pemberontakan dari RMS, mulai dengan RRI Permesta, mulai dengan Dad Beroe di Aceh, dan semua yang terjadi. Konflik everywhere. Dan Indonesia menjadi korban dari perang dingin, ya, sebab ada Operation Jakarta di sini yang dibuat oleh CIA pada 65, ya, waktu Allende digulungkan di Santiago di Chile. Semua jenderal menerima satu kartu postal, ya. Jakarta is coming. Jakarta akan tiba, ya. Jadi ya bagaimana saya mulus-mulus anak koloni bisa pulang ke negeri sendiri, bisa menempuh di bangku sekolah yang tanpa diganggu sampai ke Cornell atau sampai ke Oxford. Tapi di sini banyak diobrak-abrik oleh dunia luar, oleh kepentingan dari superpowers, dari kepentingan dari melaksanakan satu perang dingin. Untuk melindungi seorang Soeharto, untuk seorang Orde Baru, ya, yang banyak menanam salah satu sifat akhlak yang busuk, yang mumpung aja deh, ya. Ini adalah kesempatan bagi kita, ya. Jadi martabat dan salah satu sifat yang integritas mulai runtuh, ya. Dan itu susah dibangkitkan kembali, ya. Sumpamanya dari petrol atau yang susul dari petrol, kita membagikan uang untuk 282 juta orang,
semua orang bisa kira-kira 2.5 M di bank account. Ya, this is a rich country, but made terpuruk oleh orang yang punya akhlak yang busuk. Ya. Not to put too fine a point. Dan Diponegoro bagi saya adalah dia penyambung lidah leluhur. Dia bisa membisik di dalam telinga bagaimana seorang pemimpin bertindak baik dan benar. Waktu dia meninggal di Makassar, waktu Fajar dari 8 Januari 1855, dia sudah memberi instruksi kepada dia punya keluarga bahwa sebenarnya dia tidak akan wariskan dia punya pusaka ageng, Kanjeng Kiai Bondoyudo. Sebab tidak ada cucu, tidak ada cicit, tidak ada anak yang cukup kuat batin untuk bisa mempertahankan pusaka ini. Ya. Dharma sudah selesai. Dan pusaka ini harus ditanam dengan badan sendiri di Kampung Melayu. Dan di Kampung Melayu dia mau bahwa ada satu makam yang tidak mentereng, tidak sejajar dengan dia punya anak kedua, Radha Masar Kumo yang berdahului. Ya, jadi dia punya sifat tidak mau mendirikan satu dinasti. Ya. Betul-betul seorang diri, Dharma sudah selesai, sampun. Sudah saya tutup toko, ya. Sudah satu selesai. Hidup yang punya lingkaran yang bagus, ya. Bisa menjadi a man for all seasons, bisa menjadi pangeran untuk semua musim, bisa menjadi sastrawan, bisa menjadi guru tasawuf, bisa menjadi santri lelono, bisa menjadi panglima, bisa menjadi mistikus dalam arus dari sufi mistik, tarikat Cateria, bisa menjadi administrator yang ulung, bisa menjadi penasihat politik, bisa bau-membau dengan seorang John Crawford atau bisa wawancarai Raffles. Ya, tidak menjadi anggun, tidak menjadi, ya, lihat saya, ya, saya seorang yang istimewa, atau ya seperti Stendhal dalam Le Rouge et le Noir, ya, equality for all but distinction for myself, ya, untuk semua rakyat khayalak umum, ya, ekualitas, tapi untuk saya sendiri keistimewaan itu bukan cara Diponegoro. Jadi kita bisa mempelajari dan dari pelajaran ini kita bisa banyak memperkayakan diri bagaimana salah satu tugas kita sebagai manusia untuk bertindak yang waras. Di dalam hidup yang seperti Ronggo Warsito pernah bilang sudah menjadi edan, ya. How to keep your moral balance in a world gone mad, ya, di zaman edan. Iya, saya harap semoga pemimpin Indonesia ya Pak rata-rata dalam konteks Indonesia ataupun provinsi kabupaten itu bisa menonton podcast ini dan bisa mengambil moral dan etika dari Diponegoro. Dan bagi anak puluhan, 20 seperti saya juga melihat bahwa membumi, lu mau sehebat apapun membumi. Ya, dan saya tahu ini sebab saya jumpa melalui jasa baik dari Duta Besar Inggris Morzam Malik dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, lahir Semarang, dan dia bilang bahwa buku takdir dia membagikan kepada kolega kabinet khusus untuk bisa menyadari mereka bagaimana salah satu sosok pemimpin yang punya akhlak yang betul-betul mulia bertindak. 3 pertanyaan Bapak dari teman-teman Suara Berkelas. Yang pertama, pertanyaan dari Osi Steviani. Pak Peter, saya mau nanya, kalau Diponegoro hidup di zaman sekarang, menurut Pak Peter, apakah dia bakal bermain sosial media? Karena saya melihat dia punya komunikasi yang bagus dan storytelling yang bagus terhadap siapapun yang dia temui. Ini menurut Bapak gimana? Ini pertanyaan yang simple dari Gen Z, tapi menurut Bila make sense ya? Personal branding. Iya. Ya, dia punya banyak charm, ya, punya banyak daya yang memikat, ya. Dia punya kapasitas untuk bisa betul-betul memukau orang. Ya, kita tahu itu sebab anak sulung dari Raja Belanda 16 tahun jumpa dengan beliau di Makassar di Fort Rotterdam hanya 2 jam dan sangat merasa terpikul, ya, oleh pertemuan. Apakah dia akan main social media? Ya, sebenarnya
default setting dari seorang Diponegoro adalah mystikus. Ya. He was a mystic. Ya. Dan kalau kita main social media, we're being drawn out into the world. Ya. Jadi dia akan mungkin ada pesan yang singkat tapi bermakna, maybe thought for the day. Ya. Salah satu pedoman atau salah satu arahan atau salah satu seperti Gus Dur pernah memberi pengarahan. Ya. Tapi saya, kalau Raffles, I could see him as a social media addict. Yeah. But Diponegoro is quite a loner. Yeah. Dia senang menyendiri. Dia sedang bersentuhan dengan alam, bersentuhan dengan binatang buas di alam, buaya di cincin guling, macan tutul dan macan di alas. Yeah? So there's a side to Diponegoro which is completely other. Yeah? So I don't see him being a sort of mover and shaker I see him being more like a resi. Yeah? Seorang resi yang mungkin bisa menjadi panutan, bisa menjadi seorang advisor, seperti seorang Haji Agus Salim pada awal dari Republik, atau seorang Hamengkubuwono ke-9, dan bisa, he could be a counselor, menteri senior, Lee Kuan Yew di Singapura, tapi he had a very deep mystical life, dan dia tidak akan korbankan hidup interior itu untuk hanya surfing the internet. Okay. I think. Dan saya tahu itu sebab bagaimana dengan ada usul dari presiden kita untuk membawa dia punya jasad dari Makassar kembali ke Imogiri, dan saya yakin bahwa Diponegoro tidak akan senang, sebab dia tidak mau bahwa makam menjadi ramai untuk khayalak umum, satu tempat ziarah. Dia mau, bagi dia satu syirk, satu heresy, dan dia mau menyendiri. He was a loner, the loneliness of the long distance runner. Tapi dia orang yang he had a mystical life, which was very rich. Dan kalau guru tasawuf meninggal, tidak layak itu menjadi salah satu tempat ziarah. Saya juga kurang setuju dari dulu, Pak. Ya. Mungkin Diponegoro juga introvert, Pak ya? He had a very rich interior life. Dia bisa menyaksikan bisikan leluhur, dia bisa ada wangsit, bisa ada dreams, bisa lihat bintang Kumukus, yang mulai terkuak di langit malam di atas Jogja hanya 5 hari sebelum meletus perang Jawa. So dia bisa, he could read the runes. He could read the runes of history and read the runes of dunia semesta. Pertanyaan kedua dari Alvin. Pak Peter, saya izin bertanya, sejarah itu kan rata-rata banyak yang fiktif. Gimana caranya kita bisa belajar sejarah dengan tepat dan benar di era yang sekarang penuh dengan AI? Sebenarnya kita punya AI adalah satu berkah dan adalah satu malapetaka. Berkah sebab dalam hitungan jam, ada hitungan menit, saya bisa ada satu dagboek atau satu buku harian dalam bahasa Prancis atau bahasa Belanda, bisa diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Satu berkah. Dan dengan cepat, baru saja saya edit salah satu buku harian atau salah satu sejarah yang singkat sekali dari perang, yang ditulis oleh Eyang Buyut dari presiden kita sekarang, Joydiningrat, yang menjadi Bupati Karanganyar, dan penuh dengan detail, penuh dengan desa dan duku dan tempat yang sangat terpencil di Kulon Progo, tapi dengan membuka AI, membuka Google Search,
dengan cepat saya bisa melacak di mana duku ini, di mana Karang Muni, di mana Diponegoro punya ibu yang tersembunyi di Temon, ya, atau di mana itu Banyumeneng, di mana istri meninggal, atau ya, jadi ada berkah, ya, tapi kita ya menjadi sejarawan adalah satu tugas yang alot dan juga mulia. Kalau di dalam dunia klasik Yunani atau dunia klasik dari Persia atau Yahudi atau ya dulu, seorang pujangga dalam punya status yang cukup tinggi. Ya. Jadi kita harus betul-betul tegas. Sifat yang paling menonjol, yang paling patut ditonjolkan oleh seorang sejarawan adalah doubt, mencurigakan semua. Jangan mentah-mentah menerima sesuatu. Saya beri satu contoh. Diponegoro membanggakan diri dengan ketemanan dengan John Crawford yang menjadi residen Skotlandia, asal Edinburgh, seorang dokter medis di Jogja, yang bisa menguasai bahasa Kromo Inggil di dalam 6 bulan. Dan dia bilang pada akhir dari zaman Inggris, Crawford ada salah satu tukar pikiran dengan Diponegoro, Anda mau memilih siapa sebagai residen yang akan menggantikan saya? Seorang ex-VOC yang pernah berkaryawan atau bertugas sebagai salah satu pejabat VOC, atau seorang total baru, seorang dari generasi pasca revolusi di Eropa, pasca Patriot Revolution, pasca kedudukan Prancis di Belanda, dan dia bilang yang kedua, I want a new man, ya. Dan tiba-tiba Nauhaus datang ke Jogja, ya. Tapi kalau kita hanya mentah-mentah believe Diponegoro dan tidak mengecek, ya, sebenarnya Nauhaus, ya memang Nauhaus seorang produk dari revolusi, seorang generasi lebih muda, walaupun dia pernah mengunjungi Pulau Jawa pada zaman dari Daendels, tapi dia bukan pilihan pertama dari pemerintah kolonial. Pilihan pertama ada Jan Tiedemann yang menjadi sekretaris dari Daendels, dan dia adalah tuan tanah dari Tanah Abang di sini di Batavia, dan baru kesulitan, baru istri meninggal mendadak, dan dia punya beberapa anak yang masih balita, dan dia mengundurkan diri dari menjadi residen yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial untuk Jogja, ya, dan Nauhaus dipilih, ya. Jadi seumpamanya kita mentah-mentah believe Diponegoro, kadang-kadang mungkin dia punya maksud, ya, bahwa dia betul-betul ada zaman emas dengan Inggris di sini dan bisa ada persentuhan yang sangat dekat sekali dengan Crawford. Tapi semua, the first, it's a bit like the Buddha. Sang Buddha pernah bilang, disbelieve what I say 50%. Ya? Sebab kamu harus mengkunyah, harus seperti seorang empu dengan emas. You have to taste it, you have to weigh it, you have to see, is this 24 karat or is this just swasa? Yeah? And it's sama dengan seorang sejarawan. We have to taste, we have to weigh, we have to mengkunyah. Apa sebenarnya ada makna? Apakah ini benar? Apakah masuk akal bahwa seperti ini atau tidak masuk akal? Yeah. Jadi ini adalah guna sejarawan. Sama dengan guna seorang cryptocurrency expert atau seorang blogger atau seorang yang punya podcast seperti Mas Bilal, ya harus betul-betul jeli dan jangan ya tersanjung atau ya jangan mimpi di siang hari bolong. Kita ke pertanyaan ketiga ya Pak. Pertanyaan ketiga dari Rizka Oktaviani. Dia tanya, Bapak, saya punya problem yaitu tidak suka membaca sejarah. Yang dimana permasalahan kita yaitu mungkin tingkat literasi atau semangat literasi kita masih rendah Bapak. Cara simple untuk saya bisa lebih rajin baca buku Pak, terutama buku sejarah. Mungkin saya kira ini satu era visual, ya. Mungkin mulai dengan terbiasa melihat
sinetron Korea yang zaman pertengahan di Korea di mana ada kerajaan atau sinetron yang berbau sejarah, dan dengan sinetron mulai you can graduate from that to historical documentaries, ya. Bisa melihat dokumenter mengenai bagaimana pendudukan Jepang di sini, bagaimana Pangeran Gua Selarong atau Tugu Karya membuat film November 1828 atau Eros Jarot dengan Cut Nyadin, ya. Mungkin bisa terbiasa dengan melihat film, dan dari film bisa mungkin baca seperti saya punya teman Aji Prasetyo yang menjadi komikus, Harimau Madiun mengenai hidup Sentot, tapi di dalam satu versi kartun, ya. Dan dengan versi kartun lebih gampang dikunyah, ya. Atau saya tahu mungkin saya pikir ini gila, ya. Saya memberi footnotes yang satu halaman. Tapi kemarin waktu saya sedang surfing di internet untuk tahu menau mengenai semua seluk-beluk dari Kulon Progo waktu perang dan semua duku kecil dan tempat terpencil, saya terdampak kepada blog dari desa Kasuran di mana ada pertempuran. Dan sebenarnya dalam buku saya Percakapan dengan Diponegoro, saya memberi satu kutipan yang cukup majemuk, cukup panjang, dari laporan dari seorang perwira Belgia mengenai pertempuran di Kasuran pada 5 Agustus 1826, dan blog dari desa Kasuran yang notabene bukan di Kulon Progo tapi Sleman, upload semua dari laporan ini untuk membanggakan mereka punya desa sendiri. Jadi ini memperkaya dan memperdalam pengetahuan dari warga-warga dari Kasuran atau warga-warga dari areal terpencil dari daerah istimewa Yogyakarta mengenai sejarah sendiri. Jadi jangan menganggap sepele. Kalau kita bisa lambat laun bisa memberi salah satu landasan dari sumber primer, dan sumber primer sudah gampang dilacak sebab dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari, dan ada satu wadah di mana sejarawan bisa memberi bingkai kepada itu. Ini sangat berguna sebab lebih banyak sumber primer yang gampang dilacak, lebih sedikit hoax. Yes. Seperti Habib Lutfi menjawantakan kuburan dari Sumadiningrat di dalam salah satu kuburan dari Hasan bin Lutfi, dan tidak masuk akal. Orang Inggris ganas dan brutal, tapi tidak bodoh. Tidak mungkin mereka akan membiarkan seorang panglima Jogja berkeliaran di pasisir sesudah mereka memukul dan menghabiskan Jogja. Jadi ada laporan mengenai Sumadiningrat dan pemakaman pada jam 10 malam, ada di dalam Babad Spey yang ditulis oleh Mangkudiningrat yang pada akhirnya diasingkan ke Ambon menjadi dukun, dan juga dari Pakde Diponegoro, Babad Bedanga Yogyakarta yang baru diterbitkan oleh PBK sebagai Inggris di Jawa, dan di dalam Babad Diponegoro sendiri. Jadi ada segudang naskah kontemporer yang kita bisa pelajari untuk bisa membongkar hoax. Dan kalau kita tidak betul-betul jeli dan betul-betul tidak tahu lelah, kita menyerahkan diri kepada hoax, tidak mungkin kita akan ada salah satu sejarah yang valid. Semua harus dipertanyakan. Yes. Doubt is the first quality of a historian. Mungkin singkat saja Pak, terakhir dari saya pribadi. 7 Yep. dekade Bapak menikmati hidup, asam manis kehidupan, ada nggak the worst advice yang bisa Bapak ceritain ke kita? The worst advice? Anything Pak, boleh best, boleh worst, dari seorang Peter Carey.
Ya, jangan terpuruk atau tergiur oleh fashion. Ya, Jangan terpuruk atau tergiur oleh fashion. fashion. Oleh sesuatu yang menjadi trending, kita betul-betul ikut tanpa ada semacam kesadaran. Ya, dan kalau kita harus mempertanyakan diri, apakah ini layak atau tidak layak. Yang terpuruk saya lihat bahwa dari atas sampai bawah ada sifat mumpung aja. Ya? Dan dengan sifat mumpung aja, ya ini Indonesia harus ya divonis untuk hidup di dalam satu parallel universe. Ya? You've got to be able to be someone people can trust. Yeah? And you have to be able to have a very developed moral compass. Because if you don't have that, percuma. You can Yes. be a very intelligent person, but you're going to be like orang-orang yang Tidak punya sekarang integritas. tidak punya integritas. Seorang administrasi dari Donald Trump atau ya di mana-mana kita bisa lihat dampak dari kurang integritas fatal. Ya? Dan uang kita meraih secara yang tidak halal akan menjadi uang panas dan tidak bakal lama dan pasti akan ada hukum karma. Hukum Ya, karma. seumpamanya kita, if you're mixing benzin, high octane, low octane, jangan heran kalau kamu meninggal dari leukemia. Thank you so much Pak Peter. Aku sangat bersyukur bisa ngomong langsung sama Pak Peter. Sehat terus Pak. Sehat terus. Semoga Mudah-mudahan. teman-teman yang mau baca bukunya, ntar aku bakal taruh link deskripsinya. Sampai jumpa semua. Terima kasih. Ya.